Bisa kita mulai mungkin ya? Mohon maaf terlambat, jadi akan ada beberapa hal yang harus diselesaikan, dan saya kira kita bisa mulai untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan saya kurang tahu berapa orang yang hadir, tapi paling tidak kita bisa mulai untuk hari kuliah hari ini. Ini topik yang ke-8, yaitu terkait dengan pemodelan spasial. Sebelum kita mulai, ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan mungkin terkait dengan ujiannya bagaimana? Apakah gampang, terlalu mudah, sulit, terlalu sulit, atau bagaimana? Ada yang mungkin mau berkomentar? Tidak ada? Halo? Ini suara saya tidak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oh ya, baik. Oke. Ya, saya akan coba share screen. Oke. Slide-nya apakah bisa dilihat? Belum saya lanjutkan. Bisa, Sudah Pak. Ya, oke, baik. Ya, analisis spasial kebumian untuk topik 8 ini, topik yang akan kita bahas itu adalah pemodelan spasial. Jadi di dalam pemodelan spasial itu sebenarnya menyambung apa yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas banyak hal terkait dengan analisis spasial, ya bagaimana kita menggunakan misalkan yang paling sederhana itu overlay, kemudian bagaimana kita menggunakan apa namanya fungsi-fungsi ya di dalam analisis tersebut, menghitung jarak, mencari lokasi, kemudian juga ada raster, vektor dan sebagainya. Kemudian bagaimana kemudian keseluruhan fungsi itu bisa kita gunakan ya pada saat kita melakukan pemodelan. Nah, pertama mungkin kita perlu lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemodelan dan apa yang dimaksud dengan pemodelan spasial. Nah, kalau kita perhatikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemodelan? Oh, izin saya apa namanya record ya, jadi nanti bisa menjadi bahan yang mungkin bisa di share juga ya kalau yang ada terlewat. Ya, apa yang dimaksud dengan model dan apa yang dimaksud dengan pemodelan spasial. Jadi kalau kita perhatikan, model itu adalah penyederhanaan dari suatu sistem. Itu yang harus kita pahami. Jadi model itu adalah penyederhanaan. Sebagai suatu penyederhanaan tentu tidak bisa semua fungsi-fungsi di dalam sistem tersebut itu diduplikasi, ya, ditempatkan ke dalam model yang kita buat. Ada beberapa hal yang tentu akan dihilangkan, ya, disederhanakan, simplifikasi, atau mungkin fungsinya itu dibuat lebih mudah. Fungsinya apa? Agar model yang kita buat itu mampu menggambarkan dari sistem aslinya. Karena apa? Pada saat kita membangun suatu model, tujuan model itu adalah bagaimana dia mampu menggambarkan suatu sistem sehingga kita mudah mempelajari. Kita bisa mempelajari bagaimana proses yang terjadi di dalam sistem tersebut. Bagaimana proses hubungan timbal balik antar komponen di dalam sistem tersebut. Nah, itulah yang ada di dalam model. Ya, jadi secara definisi, model itu adalah penyederhanaan dari suatu sistem. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan model spasial? Kalau model secara umum adalah penyederhanaan suatu sistem, model spasial juga sama. Ya. Namun yang membedakan adalah data-data dan analisis yang digunakan dalam pemodelan tersebut merupakan data-data spasial serta analisis-analisis spasial. Ya, yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas, yang dimaksud dengan data spasial adalah data yang memiliki orientasi geografis. Dia memiliki lokasi, memiliki di mana X dan Y, memiliki lokasi atau tempat di permukaan bumi, ya. Nah, sehingga model-model tersebut membedakan dengan model secara itu adalah menggunakan data spasial dan analisis-analisis yang dilakukan juga merupakan analisis spasial. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa minggu lalu, ya pada saat kita melakukan analisis di dalam analisis spasial, maka di sana kita menggunakan tools yang namanya Sistem Informasi Geografi atau GIS, Geographical Information System. Ya, mengapa saya bahas di sini dan apa kaitannya dengan model yang kita bangun? Ternyata pada saat kita membangun suatu model, kemudian mengaitkan model spasial itu dengan sistem informasi geografi, itu ada dua pendekatan umum yang biasanya digunakan. Bagaimana kita membangun model, kemudian bagaimana kita mengaitkan model tersebut dengan sistem informasi geografi.
Ya, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan pertama yaitu model dimungkinkan untuk berjalan pada aplikasi JS. Jadi model itu sebagai suatu extension, ya, dia berjalan di sistem JS. Ya, artinya tergabung di dalam sistem JS. Data-data yang ada di JS itu bisa langsung dimodelkan, dijalankan sebagai data input di dalam model tersebut. Nah, itu adalah pendekatan pertama. Pendekatan kedua itu adalah JS itu difungsikan hanya sebagai tools dalam penyiapan data, ya, yang memiliki orientasi JS atau formatnya format JS. Jadi JS itu berjalan dulu untuk menyiapkan data. Kemudian data yang dihasilkan oleh analisis yang dilakukan dalam JS itu digunakan sebagai input di dalam model model spasial atau model yang dibangun. Ya, jadi di sana dikatakan pendekatan kedua adalah penyiapan data input dalam JS format, namun modelnya itu bisa dijalankan pada aplikasi yang lain. Jadi bisa jadi modelnya itu merupakan model standalone, ya, artinya yang standalone itu artinya model yang bekerja tanpa perlu dikaitkan atau di-embed ke aplikasi lain. Jadi, tapi dia memerlukan input berupa data spasial. Maka JS di sini fungsinya adalah bagaimana menyiapkan data spasial sebagai inputan nantinya untuk model yang dibangun. Ya, nah itu kira-kira model dan pemodelan spasial, dari definisi model itu seperti apa, kemudian bagaimana kaitannya model dengan JS, bagaimana pendekatan yang digunakan, ya, kemudian model spasial itu apa, gitu ya, secara definisi dibandingkan dengan model secara umum. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ciri-ciri, tipe, dan pendekatan yang digunakan dalam memodelkan suatu data untuk menghasilkan suatu informasi, maka paling tidak ada 3 kategori model spasial yang bisa digunakan. Yang pertama ada disebut dengan cartographic model. Ya, kita akan coba bahas pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan simple spatial model. Ya, baru yang ketiga itu adalah spasio. Nah, ini spasi, maksudnya spasio, ya, spasial, spasial temporal. Jadi 3 pendekatan inilah yang digunakan dalam membangun suatu model. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada disebut dengan cartographic model. Nah, apa yang dimaksud dengan cartographic model? Jadi kalau misalkan kita lihat dari proses yang dilakukan, kita lihat dari data yang digunakan, maka cartographic model dapat dikatakan sebagai model yang memiliki bentuk spasial yang paling sederhana. Jadi bentuk spasial model yang paling sederhana itu ada di cartographic model. Ya, karena siapapun bisa melakukan pemodelan tersebut, gitu ya, karena sifatnya yang sederhana tadi. Jadi cartographic model itu merupakan bentuk spasial model yang paling sederhana. Nah, apa proses-proses yang dilakukan? Jadi dalam memodelkan dengan model kartografik, maka kita melakukan analisis dan proses peta dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi yang bersifat statis. Jadi proses atau fungsi yang dilakukan itu bersifat statis, ya. Sebagai contoh misalkan kita ingin melakukan overlay, ya, overlay dari 2 data. Maka hasil dari data tersebut itu sangat tergantung dari inputan tadi dan sifatnya statis, tidak mengalami perubahan. Kecuali kalau dilakukan perubahan pada data input. Jadi output merupakan fungsi input, ya, walaupun di dalamnya ada persamaan-persamaan, tapi secara umum bahwa output itu merupakan luaran dari input yang dimasukkan dalam proses tadi. Nah, kemudian di dalam cartographic model juga melakukan analisis dan proses peta dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi yang bersifat statis, ya. Jadi fungsi-fungsi itu banyak sekali. Nah, ini di bagian kanan tabel itu dicontohkan apa saja fungsi-fungsi yang bisa dijalankan di dalam cartographic model. Ya, ada yang disebut dengan fungsi overlay, ya, fungsi buffer, fungsi reclassification, fungsi stable analysis, ya, map algebra, statistik, temporal, statik temporal, itu merupakan model-model atau pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan, ya, dalam pemodelan kartografi. Tapi sifat luaran data dari keseluruhan kartografik model ini, maka dapat dilihat bahwa keseluruhan hasil atau data yang diperoleh
dari inputan atau proses dalam kartografi model itu merupakan model yang apa namanya, garis lurus. Jadi model yang apa namanya, kalau misalkan kita lihat di situ model yang statis tidak mengalami perubahan. Ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat model pada dua waktu yang berbeda? Maka yang diperlukan adalah dua inputan pada waktu yang berbeda tersebut. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu inputan, kemudian kita berharap dia akan model itu menjalankan proses, kemudian prosesnya itu didapatkan pada periode waktu yang berbeda. Itu tidak bisa dilakukan. Ya. Nah, proses-proses kartografik model tadi, overlay, buffer, dan lain sebagainya, kalau kita jalankan, maka luaran model itu dapat berupa nominal. Ya. Nominal itu misalkan bisa juga logical, gitu ya. Jadi angka dan juga misalkan benar dan salah, sesuai tidak sesuai, gitu ya. Atau datanya itu nanti kita konversi menjadi ordinal. Ordinal kan orde. Ya, orde itu artinya tingkatan. Ya, jadi model itu bisa diisi dengan misalkan apa hasilnya tadi itu tingkatan-tingkatan dari tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Jadi kalau misalkan model itu tidak dijalankan, kemudian hasilnya itu dibagi menjadi tiga kategori, ya misalkan pemodelan spasial untuk kebencanaan. Ya, sebagai contoh, kita memasukkan beberapa data. Ada data curah hujan di sana, ada data apalagi topografi, gitu ya. Kemudian vegetasi, kemudian pemukiman dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan proses mungkin dirasterkan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan proses overlay atau menggunakan map algebra map kalkulator ya dengan menggunakan data raster tadi dan dihasilkan data-data yang bersifat statik untuk masing-masing inputan waktu data ya jadi sifatnya statik. Nah, ini yang membedakan nanti model kartografik dengan model jenis model lain. Nah, ini adalah sebagai contoh untuk pengaplikasian beberapa fungsi tadi. Jadi apa yang kita inginkan dari proses ini bahwa tujuan dari analisis yang dilakukan itu kita memungkinkan atau menginginkan diperolehnya suatu wilayah yang suitable, ya, yang suitable terhadap tanaman tertentu, ya paling sesuai. Nah, kemudian yang paling sesuai itu di-rankingkan, gitu ya. Jadi artinya ada ranking 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang tadi apa dijelaskan ya, menggunakan data itu kemudian rankingnya didapatkan. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk mendapatkan suitability ranking, misalkan untuk jenis tanaman tertentu, maka ada beberapa proses yang kita perlu lakukan. Ya, paling tidak di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah data input, ya, kemudian yang kedua adalah processing, baru yang ketiga itu adalah analisis dan visualisasi hasil. Nah, kalau misalnya kita lihat di data, maka data yang diperlukan untuk mendapatkan suitability analisis tadi itu menggunakan 3 data dan semua formatnya dalam bentuk raster. Ya, ada data lakes karena kita menginginkan jarak yang tidak terlalu jauh dari danau. Ya. Kemudian yang kedua roads juga sama, berapa jarak dari satu jalan utama terutama kepada wilayah yang dimaksud. Nah, kalau yang ketiga itu adalah reclass. Reclass itu adalah kita mengidentifikasi dari tutupan lahan itu, kemudian kita mengambil satu tutupan lahan, kemudian yang lain kita abaikan. Jadi kalau dia mendapatkan tutupan lahan tersebut di pixel tersebut, maka diberikan nilai 1. Tapi kalau tidak, maka diberikan nilai 0. Ya, misalkan kita mengidentifikasi ada diperolehnya misalkan daerah wetland di wilayah yang tadi sudah dimaksud, ya sudah diberikan apa namanya tadi untuk mempersiapkan, ya maka kita kita bisa gunakan. Ya. Jadi data-data dari hydric status itu atau tutupan lahan ini kemudian tutupan badan air gitu ya. Kemudian diidentifikasi mana yang merupakan wetland, mana yang bukan. Maka disediakanlah dua data nanti yang wetland dan bukan. Nah, sedangkan untuk lakes dan roads itu adalah di buffer, dilakukan proses buffering. Buffering fungsinya apa? Mendapatkan jarak tertentu dari objek yang dimaksud, ya. Bisa dalam satuan misalkan oke 20 meter, 40 meter, 100 meter dan seterusnya. Ya, sangat tergantung dari tujuan penelitian yang dibangun. Nah, seluruh proses ini dijalankan. Jadi saya memiliki data, misalkan data 3 data di sini. Ada danau, ada jalan dan ada hydric status. Nah, untuk lakes dan road itu dilakukan dua analisis
sederhana gitu ya dengan dilakukan buffering. Kemudian yang hydric status tadi dilakukan proses namanya reclassification ya. Nah, buffering itu kemudian didapatkan apa? Daerah-daerah yang memiliki jarak tertentu dari sungai dan daerah-daerah yang memiliki jarak tertentu dari apa namanya jalan. Jadi dari sungai atau danau tadi dan jarak tertentu dari jalan. Ya, itu proses buffering sehingga didapatkanlah nilai buffer untuk danau dan jalan. Kemudian itu dilakukan overlay, ya dikombinasikan buffernya sehingga didapatkanlah kira-kira daerah yang bagian bawah ya, yang di sini. Nah, di sini maka dia akan mendapatkan satu wilayah yang buffer, Jadi di buffer itu ada ya mungkin sangat dekat, dekat, jauh dan sangat jauh kategorinya. Nah, di satu sisi tadi hydric status itu kemudian dilakukan reklasifikasi, diklasifikasikan ulang gitu ya, untuk mendapatkan wilayah-wilayah yang sesuai dengan kriteria kesesuaian ya. Sehingga didapatkanlah daerah yang merupakan wetland. Nah, kemudian wetland di satu sisi kita menggunakan combine buffer, kemudian dilakukan overlay, maka kita dapatkan buffer dan wetland sebarannya ya. Nah, kemudian nanti di reclass kembali, sehingga didapatkanlah adalah suitability tadi. Nah, kemudian dilakukan perankingan kan dibagi 5 ya, bisa di normal atau netral, sangat rendah, 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 sangat rendah, tinggi, sangat tinggi. Sehingga kita dapatkan seperti itu. Ya. Jadi kira-kira implementasi dari fungsi-fungsi spasial yang akan dijalankan. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan lihat pendekatan-pendekatan di dalam kartografi. Ya, di dalam kartografi seperti tadi overlay, ya, overlay ataupun kita melakukan fungsi map algebra, maka tentu hasilnya sangat dipengaruhi oleh berapa bobot untuk masing-masing komponen. Dan kemudian bagaimana ranking atau kriteria digunakan dalam dalam pemodelan. Nah, kalau kita lihat di sana, pendekatan dalam kartografi itu ada istilah bobot dan ranking. Ya, apa yang membedakan kedua komponen ini atau kedua istilah ini? Bobot itu menjelaskan bagaimana kontribusi sebenarnya. Jadi bobot itu adalah bagaimana menjelaskan kontribusi suatu objek pada luaran. Ya, misalkan ada persamaan Y sama dengan 5 4x ditambah 6. Jadi Z sama dengan 4x ditambah 6. Ya. Jadi masing-masing itu memiliki disebut dengan parameter. Ya. Kemudian di satu sisi ada luaran yang berisi yang disimbolkan dengan Z, di mana Z itu merupakan fungsi dari X dan Y. Jadi X dan Y itu adalah inputan di dalam model tersebut. Nah, kalau kita lihat persamaan tadi Z sama dengan 6X ditambah 4Y, maka bobot itu yang menjelaskan hubungan relatif antar variabel di dalam model itu, mungkin ini ada kesalahan ya di dalam model itu bobotnya untuk X itu sekitar 60%, Y-nya 40%. Ya, jadi X-nya 60%, Y-nya 40%. Ya. Jadi sangat tergantung dari parameter atau konstanta ya di atas persamaan tadi. Jadi ada 40 dan 60. Maka 40% kontribusi untuk Y, 60% kontribusi untuk X. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan ranking? Ya, kalau misalkan bobot itu kita membandingkan kontribusi dari komponen itu terhadap luaran, sedangkan ranking itu menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh ya dalam satu layer terhadap luaran. Karena di dalam perankingan itu akan digunakan berbagai pendekatan. Yang paling sederhana itu kita membuat ranking yang sama. Ya, artinya satu kategori itu dibagi menjadi 5, kemudian kita kelaskan. Ya, ada kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Ya, sebagai contoh misalkan curah hujan saya bagi menjadi 3, kurang dari berapa? Misalkan kurang dari 10 mm per hari, 10 sampai 50 mm per hari dan lebih dari 50 mm per hari. Itu adalah kriteria. Jadi rendah, sedang dan tinggi. Ya. Jadi kartografi model itu umumnya berdasarkan kumpulan-kumpulan kriteria
walaupun kriteria tersebut umumnya dibuat dalam secara kualitatif gitu ya. Namun umumnya kriteria tadi yang kalau misalkan ada nilai angka, maka kita bisa konversi menjadi numerik, ya, baru melakukan analisis. Baik. Nah, ranking dan kriteria. Jadi kriteria dalam data dapat direpresentasikan dalam data layer sehingga tiap layer akan memiliki atau disebut sebagai criterion layer. Ya, kemudian setiap criterion layer merupakan representasi dari batasan kondisi yang menjelaskan data. Jadi kalau criterion layer itu misalkan ada di sana ada rendah, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Maka inilah yang merepresentasikan batasan dari kondisi data dan bagaimana kontribusinya terhadap luaran. Ya. Jadi contoh misalkan layer yang lokasi potensi banjir itu diberikan nilai saja 1 sampai dengan 1 dan 0. Gitu ya. 1 artinya yang memiliki potensi tinggi, 0 memiliki potensi yang rendah. Jadi ranking umumnya dibentuk dalam bentuk diskrit dan jika kita dapat dengan mudah diklasifikasikan menjadi kelas-kelas. Di rankingnya itu ada ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi jarang sekali dibuat 1,5, 1,7 gitu ya rankingnya. Jadi rankingnya itu diskrit. Ranking dapat dibentuk dalam pola kontinu jika skala klasifikasi cukup besar, skala ranking 1 sampai 100, pun sangat sulit jika kriteria dalam bentuk kelas. Ya. Maka kriteria pada kondisi ini dibentuk dengan menggunakan persamaan algoritma yang tersedia. Nah, ranking itu pendekatannya, kalau misalkan ingin dilihat bagaimana pendekatan ranking itu paling tidak ada 2. Ya, ini adalah dicontohkan pada gambar ini. Jadi paling tidak ada 2 pendekatan atau mekanisme bagaimana kita memberikan ranking kepada suatu layer. Nah, sebagai contoh di sana pada pojok kanan atas, pojok kiri atas dari saya, ya, ada layer soil. Kemudian 2 gambar selanjutnya itu merupakan luaran dari hasil analisis. Ya, yang pertama itu adalah discrete dengan menggunakan analisis fungsi ya if production kurang dari 66 maka rank value-nya sama dengan 0. Tapi selain itu rank value-nya sama dengan 1. Maka didapatkanlah 2 data 1 dan 0. Dan itu dijalankan dan didapatkan di sana discrete rank layer ya yang nilainya 1 dan 0. Namun mungkin akan berbeda. Oh, bagaimana kalau misalkan pengaruhnya sebenarnya bukan 1 dan 0 saja. Ya bisa jadi misalkan 0,8. Dia tidak memberikan pengaruh yang cukup tinggi, tapi dia tetap memberikan pengaruh atau 0,3 dan seterusnya. Nah, yang kedua pendekatannya, selain dengan menggunakan discrete system atau proses discrete, bisa juga menggunakan proses kontinu. Jadi masing-masing ranking itu dibuat secara sengaja dalam bentuk titik, kemudian itu dihubungkan dengan garis. Sehingga didapatkanlah nilai-nilai itu dalam bentuk persamaan. Bagaimana hubungan antara value ranking dengan production. Jadi kalau value rankingnya tinggi, production seperti apa. Ya. Nah, disitulah. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik yang di sana, grafik yang di sebelah sini ya, grafik sebelah sini, maka dia akan bisa dijalankan. Jadi saya dapatkan soil type-nya seperti apa, ya maka kita dapatkan nilai produksi di wilayah tersebut, maka rank value-nya akan sekian. Nah, inilah kemudian digunakan untuk memetakan ya rank value. Nah, itu 2 pendekatan, bisa secara diskrit, bisa secara kontinu. Bagaimana penjelasannya nanti Anda bisa menjelaskan sendiri gitu ya. Jadi paling tidak sudah paham bagaimana prosesnya untuk melakukan rankingan terhadap data-data di dalam satu layer. Nah, ini juga sama contohnya gitu ya. Jadi ada beberapa data, misalkan saya mendapatkan data jarak dari jalan, kemudian data jarak jalan itu kemudian saya buat dalam bentuk diskrit, maka saya bagi sekian sampai sekian, saya beri ranking 1, sekian sampai sekian, saya beri ranking 2, dan seterusnya. Ya. Atau kita buat suitability, root suitability-nya, ya kita buat dalam bentuk, maaf, ya kita buat dalam bentuk data gitu ya, data persamaan. Kemudian dari persamaan itu kita bisa dapatkan berapa jarak ya. Jadi masing-masing jarak itu akan memiliki nilai ranking tertentu. Atau juga dari elevation layer ya, ketinggian kita bisa konversi menjadi slope layer, kemudian kita buat persamaan slope, kemudian kita buat suitability-nya seperti apa sehingga didapatlah persamaan ya. Jadi persamaan-persamaan inilah yang akan digunakan untuk menjadi dalam pemodelan spasial. Baik. Berikutnya itu adalah maaf, tidak kelihatan. Berikutnya itu adalah ya
yang kedua, gitu ya, yang tadi adalah cartographic model. Nah, yang kedua itu adalah simple spatial model. Ya, simple spatial model. Nah, apa yang dimaksud dengan simple spatial model? Jadi, kalau misalkan cartographic model itu kita menggunakan data, kemudian kita jalankan, kemudian kita dapatkan hasil. Pada saat kita ingin memperoleh data apa hasil yang baru, maka kita perlu menyiapkan data kembali. Nah, di dalam simple spatial model itu pemodelan spasial sederhana yang mengaplikasikan persamaan-persamaan matematis untuk menyelesaikan masalah secara spasial. Jadi kalau misalkan di dalam cartographic model itu hanya menggunakan satu layer saja, ya satu layer yang digunakan, kemudian diimplementasikan prosesnya, kemudian didapatkan hasil. Nah, di simple spatial model itu kita dimungkinkan untuk menggunakan banyak layer. Ya, jadi implementasinya itu adalah persamaan pada umumnya data observasi, namun hasil dari proses pemrograman spasial ini dapat diimplementasikan lebih luas. Jadi pada saat kita menggunakan suatu persamaan, maka dimanapun persamaan itu akan didapatkan, diperoleh. Ya. Nah, apa yang membedakan dengan kartografik tadi? Jadi kalau kartografik saya menjalankan analisis kartografi model itu untuk wilayah Sumatera seperti itu. Maka model yang dihasilkan itu hanya berlaku di daerah Sumatera saja. Ya, tidak bisa diimplementasikan di daerah lain. Nah, itu dalam kartografi model. Karena peta yang dihasilkan khusus, ya spesifik berdasarkan analisis data di wilayah Sumatera. Nah, di dalam simple spatial model, sebagai contoh misalnya kita memiliki data model gitu ya, yang menggunakan layer A, B, C, D, E, kemudian menghasilkan luaran. Nah, fungsi ini itu tetap bisa dijalankan ya. Setelah kita jalankan di Pulau Sumatera, saya ingin jalankan di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi tidak masalah. Ya, fungsinya akan tetap sama sesuai dengan fungsi yang diberikan tadi. Ya. Nah, sederhananya misalnya kita menggunakan simple spatial model, dicontohkan itu adalah kita memodelkan model erosi. Ya, model erosi itu dengan RKCPLS di mana ada curah hujan, ya, tanah, kemiringan, kemudian manajemen pengelolaan. Model ini bisa diimplementasikan dimanapun saja, ya, dimanapun di seluruh wilayah Indonesia diimplementasikan juga bisa. Ya. Jadi tidak harus di suatu lokasi. Nah, ini yang membedakan. Jadi simple spatial model itu didasarkan pada data-data yang memiliki data observasi titik atau hasil observasi pada skala kecil luaran dan bersifat kontinu dan kemudian diimplementasikan untuk mendapatkan hasil pada luasan yang lebih besar. Ya. Itu kira-kira didapatkan untuk simple spatial model. Jadi prosesnya misalkan dari data untuk dapat K gitu ya, atau R dari curah hujan, K misalkan didapatkan dari tutupan lahan dan seterusnya gitu ya, sampai dengan manajemen lahan. Nah, kemudian model yang ketiga yaitu spatiotemporal model. Nah, apa yang membedakan kemudian model spatiotemporal ini dengan model yang sebelumnya? Jadi kalau misalkan simple spatial model itu pada saat seperti tadi, saya ingin melakukan analisis perubahan apa yang terjadi antara tahun 2000 sampai dengan 2015 atau 2015 sampai dengan 2020. Maka yang perlu saya lakukan adalah melakukan analisis simple atau kartografi, tidak di dua data yang berbeda tersebut. Kita siapkan inputnya di 2015, kita siapkan inputnya di 2020. Kemudian masing-masing dijalankan, kemudian baru dibandingkan. Jadi sebenarnya itu adalah proses yang sama yang dilakukan pada tahun yang berbeda. Jadi spasio-temporal umumnya memiliki keterbatasan dalam jumlah data yang dianalisis dan spasio-temporal menghitung perubahan. Nah, berbeda dengan spasio-temporal. Kalau tadi kita menggunakan simple model atau kartografi model, kita menjalankan model itu pada dua waktu yang berbeda. Sedangkan kalau misalkan spasio-temporal, itu adalah kita ingin memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu kita tetap menggunakan data existing. Jadi kita tidak melakukan perubahan atau penambahan data. Jadi cukup satu data, dan itu bisa digunakan untuk menghitung apa yang terjadi pada tahun berikutnya atau periode berikutnya. Ya. Bagaimana proses persebaran nyamuk Aedes aegypti, misalkan demam berdarah, ada malaria, gitu ya. Nah, itu bisa digunakan model spasial. Nah, sebagai contoh ini adalah beberapa data, ya, kemudian di spatial and temporal dependence function, maka dia dapatkan outputnya. Nah, ini modelnya, ya. Nah, beberapa pendekatan yang digunakan dalam spasio-temporal itu paling tidak di sini akan dibahas dua. Yang pertama disebut dengan cell-based model. Jadi cell-based model itu bekerja pada masing-masing sel tadi. Ya, untuk berikutnya mereka akan bekerja lagi pada sel tersebut, kemudian misalkan dibuat average dengan 5 sel atau berapa sel sekitarnya. Ya. Jadi cell based model itu memodelkan nilai pada waktu tertentu berdasarkan nilai sel dari prediktor yang digunakan, yang diperoleh dari multilayer. Jadi kalau misalkan pada
T1 di sini. T1 ini merupakan hasil dari T0 dari masing-masing data ini. Pada T2 nanti dia diambil dari T1. Banyak pendekatan yang menggunakan. Jadi agent cell base itu adalah bekerja pada masing-masing sel. Yang kedua ada disebut dengan cellular automata. Ya, cellular automata itu adalah spatiotemporal model yang merupakan cell based model. Nah, ini contoh dari cell based model. Tetapi dia menggunakan yang namanya transition rule. Jadi transition rule yang paling atas ini yang menentukan bagaimana bentuk atau sebaran pada periode T berikutnya berdasarkan transition rule-nya. Jadi artinya begini, kalau misalkan di T0 saya memiliki tutupan seperti ini 2 kali 2, maka T1 akan begini. Kalau T0-nya begini, maka T1 akan begini dan seterusnya. Jadi akan mengalami perubahan dan itu adalah sudah ada rule-nya. Sudah ada bagaimana cara melakukan konversi tersebut. Jadi cellular automata memodelkan masing-masing sel menggunakan rule. Maka di dalam cellular automata yang penting adalah membangun rule itu seperti apa. Jadi harus didapatkan rule-nya seperti apa baru kita bisa modelkan. Ini contoh ilustrasi pada T0, T1, T2, dan T3. Itu berdasarkan rule yang dibuat di atas itu, maka dia akan terlihat. Nah, ini bisa digunakan untuk pemodelan misalkan dispersion, ya dispersi, ya seperti tadi misalkan tumpahan minyak, atau misalkan dispersi dari tadi persebaran hama penyakit, nah, itu bisa digunakan. Nah, untuk agent based model, nah ini adalah aplikasi cell based yang dikenal sebagai individual based model. Kalau tadi kita bekerja dalam cellular automata itu disesuaikan dengan sel keberapa, kemudian bagaimana rule-nya. Nah, di dalam agent based model itu kita bekerja pada satu sel. Kemudian sel itu ditelusuri. Nah, sebagai contoh misalkan ini model hidrologi di mana ingin melihat bagaimana arah aliran. Jadi pada pixel tertentu kalau dia menerima curah hujan, pada saat dia sudah proses-proses itu selesai di sana terinfiltrasi, kemudian evaporasi dan lain sebagainya sehingga ada air yang bisa dialirkan sebagai runoff, maka kalau kita ingin menentukan kemana kemudian air itu mengalir, maka dipengaruhi oleh data topografi. Data topografi didapatkan air itu akan mengalir dari tempat satu ke tempat lain. Ya, begitu itu ditelusuri, maka kita akan dapatkan flow-nya di mana. Ya, kalau terakumulasi maka dia akan menjadi flow accumulation yang akan dari bermuara di outlet. Ya, dengan menggambarkan ini kita bisa mudah mengetahui berapa jumlah curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut, kemudian bagaimana sistem distribusi. Ya. Jadi sistem tersebut memiliki agent yang bergerak dan tersimpan dan nilainya itu tersimpan di dalam sel. Baik, nah ini kira-kira ya tidak banyak yang disampaikan terkait dengan spatial model. Saya kira nanti di dalam praktikum saya minta nanti untuk dicontohkan gitu ya bagaimana membangun model misalkan seluruh automata, agent based, kemudian juga apa namanya ya model-model kartografi gitu ya atau simple spatial model. Jadi spatial analisis itu adalah dasar dalam model spasial. Kita harus memahami, memiliki dasar, memiliki fondasi yang kuat terkait dengan spatial analisis untuk dapat membangun suatu model spasial. Model spasial yang dihasilkan dalam proses pemodelan tadi mampu membantu kita menjelaskan fenomena atau perubahan nilai variabel pada waktu tertentu. Jadi kita bisa mempelajari fenomena apa yang terjadi di wilayah tersebut atau di sistem tersebut dengan membangun model tadi. Nah, itu bisa menjelaskan ya what if analisis juga kita bisa lakukan apa yang terjadi jika misalkan ada proses-proses yang terjadi. Nah, kalau saya simpulkan, maka 3 tadi kartografi model itu menggabungkan beberapa layer dengan kriteria tertentu untuk menghasilkan wilayah yang sesuai ya dengan kan, tetapi model yang dihasilkan bersifat statis. Simple spatial model itu adalah pemodelan spasial yang secara sederhana mengaplikasikan persamaan-persamaan matematis. Ya. Nah, baru spatiotemporal model itu menjelaskan bagaimana perubahan variabel dalam model dalam ruang dan waktu yang berbeda, ya tergantung dari persamaan perubahan yang diberikan. Jadi model bersifat detail, tapi fleksibilitasnya rendah karena dia membutuhkan data yang cukup banyak. Ya. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan terkait dengan pemodelan spasial. Mungkin kita masih ada waktu untuk diskusi. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih. Ada pertanyaan, komentar? Silakan. Nah, nanti apa namanya? Slide-nya ini akan saya share gitu ya, nanti bisa dipelajari juga. Kemudian recording-nya ini juga nanti akan saya
apa namanya, saya download. Nah, nanti linknya mungkin saya bisa sampaikan juga, sehingga kalau ada yang terlewat dari di penjelasan gitu ya, nanti kita bisa diskusikan juga gitu ya. Kalau tidak salah saya masih memiliki 1 kali pertemuan ya untuk analisis spasial kebumian, baru nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh mungkin Pak Bambang, Pak Taufik gitu ya. Nanti saya lihat jadwal beliau. Baru nanti di akhir itu akan ada 1 pertemuan lagi dengan saya terkait dengan presentasi ya, presentasi. Jadi mudah-mudahan di praktikum itu sudah disampaikan bahwa di materi kuliah analisis spasial kebumian ini perlu melakukan presentasi, jadi tugas baik secara kelompok gitu ya, nanti tugas-tugas kelompok ya kita bisa lihat. Baik, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa cukupkan dulu ya untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan saja bisa dituliskan di grup gitu ya. Nanti kita bisa bahas bersama. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya, sehingga kuliah-kuliah selanjutnya nanti bisa berjalan lancar. Baik, saya untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Selamat Pak. pagi, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Sekaligus saya ingin tutup Zoom ini ya. Terima kasih.